Ya, ini saya mute semua ya. Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami sampai pada saat yang sungguh kami tunggu, yaitu kerinduan para nabi dan juga hamba-hambamu yang sungguh melihat akan kemuliaan Tuhan. Kami hari ini belajar tentang satu firman Tuhan, khususnya tema tentang kekudusan Allah. Walaupun waktu sangat terbatas, tetapi kami percaya Tuhan, Kau akan membimbing kami dengan firman-Mu, dengan pujian pertama kali yang ada di dalam Alkitab, yang sungguh-sungguh berasal dari hati seorang hamba, yang Kau pakai dengan luar biasa, dan dia menjadi penyair pertama di dalam Alkitab, yaitu Musa. Pujian rohani pertama kali yang dinyanyikan, dituliskan adalah dari hamba-Mu ini, yang berjumpa dengan Engkau, dan yang menyanyikan satu kekuatan dan kuasa Tuhan yang berbeda dengan Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau sendiri Tuhan. Engkaulah Yahweh yang sudah menjelma menjadi manusia dan sudah menyatakan wujud yang bisa kami lihat, kami percaya, kami raba, dan juga kami nikmati, dan bahkan kami miliki menjadi satu jaminan, dan kami sudah dimeteraikan dengan darah yang kudus, yaitu darah Tuhan kami Yesus Kristus, anak manusia, anak Allah yang maha tinggi. Bawalah hati kami Tuhan supaya kami mengenal kekudusan Tuhan, nilai yang paling luhur, yang paling tinggi, yang paling utama, yang dikenalkan dan yang kami harus miliki ini. Karena tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, kami tidak bisa melihat wajah Tuhan dan seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bawalah hati kami, dan kami siap untuk dibentuk oleh kuasa roh-Mu melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan melihat tema kita hari ini adalah tema yang khusus ya. Sebenarnya temanya ini ada beberapa tahap ya. Di dalam doktrin Allah, itu adalah tema kekudusan. Jadi kekudusan Allah, the Holy One. Nah, istilah the Holy One, satu-satunya yang kudus, atau tidak ada seorang pun seperti Tuhan yang kudus. No one like you, Lord, gitu ya, the Holy One. Nah, itu disampaikan dalam satu pujian yang sungguh-sungguh berasal dari pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang maha dahsyat itu menolong bangsa Israel, dan juga menolong seluruh umat manusia nantinya supaya mereka bisa melepaskan dan dimerdekakan dari kegelapan, kenajisan, dosa. Dan di sini kita membutuhkan satu pengenalan pertama kali. Seperti Musa mengenal Allah di dalam kekudusannya, dan waktu Musa bertemu dengan Tuhan dalam semak-semak belukar dan api yang menyala dalam semak itu yang tidak membakar, yang sangat cerah sekali, sangat terang, lebih daripada matahari, dan Musa diminta untuk menanggalkan sandalnya. Dan kita masih ingat bahwa disitulah tempat Allah hadir dalam gunung Allah, kekudusan Allah itu. Nah, kita tahu bahwa Musa pun sampai ke atas, dia tetap harus menghadap akan kekudusan Tuhan. Dan kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam menerima kekudusan Tuhan, Musa pasti binasa, dan tidak ada satupun yang tidak binasa. Maka gunung itu sekelilingnya dibatasi dengan lingkaran batas kekudusan, ya, the holy circle yang ada di gunung itu, dan setiap orang, binatang, makhluk hidup apapun yang melewati batas itu mati semuanya, binasa semua. Bukan hanya mati, dibinasakan Tuhan. Jadi mungkin ada yang iseng-iseng, mungkin nggak tahu bagaimana bisa lewat itu, pasti mati, dan banyak orang tergeletak di sekitar garis kekudusan Allah. Dan kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha kudus. Nah, kita akan belajar apa maksudnya Allah maha kudus itu. Apa sih kekudusan Allah itu? Seberapa pentingkah kekudusan Allah itu sehingga puji-pujian Musa itu diulang kembali, bahkan sampai dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15, kekudusan nyanyian Musa itu muncul kembali pada masa penghakiman dan pada masa menghadapi antikristus. Jadi kekuatan kita menghadapi antikristus itu cuma satu, apa? Kekudusan Allah.
Nama Allah yang berbeda dari siapapun, the Holy One, yang kudus satu-satunya, dan tidak ada yang lain yang kudus selain Tuhan. Dan termasuk semua orang kudus, kita semua, orang-orang suci, orang-orang yang dimeteraikan dengan darah Kristus, adalah kekudusan itu bukan berasal dari saya, kekudusan itu berasal dari Allah, anugerah Allah. Dan tidak ada yang kudus berasal dari dirinya, kecuali Allah sendiri. Nah, kita belajar ini ya. Nah, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Ya, kita akan buka ini ya, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Tuhannya itu besar semua ya, hurufnya artinya Yahweh. Atau disebut dengan Elohim atau Adonai dan kata-kata yang lain. Ini artinya Yahweh yang tidak boleh diucapkan. Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Jadi ayat 11 ini dari pasal 15 ada 4 hal penting. Yang pertama adalah siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Jadi ini menunjukkan siapakah Tuhan itu. Sehingga Tuhan itu berbeda dengan semua makhluk yang ada, dan tidak mungkin ada yang sama dengan Tuhan, dan tidak mungkin ada yang setara dengan Tuhan. Atau boleh dikata meniru aja itu tidak mungkin. Ya, karena Tuhan itu sungguh-sungguh adalah tidak ada seperti dia kecuali dia sendiri. Ya. Yang kedua, siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu. Nah, istilah mulia itu adalah satu yang kemuliaan yang ada nilainya, ada beratnya, ada yang berarti, jadi ada maknanya. Jadi Tuhan itu berbeda dengan semua yang lain. Dia pribadi yang tidak pernah ada pribadi seperti dia kecuali dia sendiri. Dan tidak ada yang bisa menyaingi dia, tidak ada yang bisa menyamai dirinya di dalam seluruh apapun. Itu tidak mungkin kita menyamai Tuhan. Jadi kekudusan kita, pengetahuan kita, kuasa kita, pengertian kita, pengalaman kita, itu tidak mungkin bisa mengungguli apa yang ada dalam diri Allah. Itu disebut sebagai nilai luhur, nilai yang tertinggi, nilai yang mulia, atau disebut bahasa Inggrisnya itu excellency. Jadi yang paling indah, yang paling mulia, yang paling bernilai, itu excellency. Dalam diri Allah itu yang terus ditekankan mulai dari pertemuan pertama para hamba Tuhan, para nabi-nabi, Musa dan Abraham semua ketemu dengan Tuhan, itu selalu mereka melihat akan kemuliaan kekudusan Allah. Ya. Dan ini kita harus tahu. Termasuk Adam dan Hawa itu melihat kemuliaan kekudusan Allah, sehingga dia lari, dan waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak mungkin menyambut kekudusan Tuhan. Mereka melarikan diri, menutupi semuanya dalam ketelanjangan. Nah, ini ya kita lihat ya. Yang ketiga adalah, perhatikan baik-baik. Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu. Nah, yang ketiga, menakutkan, menggetarkan, membuat gemetar orang, karena perbuatanmu yang masyur. Jadi nama Tuhan dan pribadi Tuhan itu, siapapun kalau menyebut nama Yehova, Yahweh Allah, yang menciptakan segala sesuatu itu, jangankan kita bertemu dengan dia gitu, kita melihat karyanya saja udah gemetar luar biasa. Ada sesuatu membedakan kita dengan Tuhan. Dia pencipta kita ciptaan. Dia maha dahsyat, dia maha berdaulat, dia maha tahu, dia maha segala-galanya. Sedangkan kita ini bergantung terus kepada Tuhan dalam segala hal hidup kita. Makanan, minuman, nafas kita itu bergantung semua. Sedangkan Allah adalah semua hal yang kita gantungi, itu adalah semua diciptakan oleh Tuhan, termasuk adalah kita harus bergantung dari segala sesuatu yang bergantungnya hidup kita, makanan, minum, dan sesuatu, itu adalah Allah sendiri menjadi kekuatan dan sandaran kita dan andalan kita. Allah yang memiliki kita dan menciptakan jagat semesta dan memiliki semua yang ada. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan dimiliki oleh dia, diatur oleh dia. Sedangkan dia bukan ciptaan itu. Nah, itu disebut sebagai perbedaan di dalam keluhuran, nilai tertinggi kekudusan Allah. Allah berbeda dengan segala ciptaan. Itu menunjukkan tentang kekudusannya.
perbedaannya. Jadi apa bedanya saya dengan Tuhan? Paling beda itu adalah kekudusan kita. Jadi Allah, tidak ada orang seperti Allah, tidak ada makhluk apapun seperti Allah. Sedangkan kita, banyak orang bisa seperti kita. Allah tidak. Nah, itu disebut sebagai perbedaan di dalam kualitas keluhuran, ekselensinya, itu adalah nilai kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang dianggap sebagai murid Kristus, kita ditarik dari dunia ini menjadi gereja, exkalio. Gereja dari kata exkalio. Dipanggil keluar untuk apa? Menerima ekselensi dari Allah, menerima kekudusan Allah. Berbeda dengan dunia ini, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari kegelapan dunia, kita menerima roh Tuhan, kita menerima darah Kristus, kita menerima kebenarannya, kita menerima pembenaran dan keadilan serta karya Kristus dan penebus yang sungguh-sungguh akan membawa kita memasuki hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Dan ini penting sekali. Jadi ada 4 hal. Nanti kita akan bahas secara bertahap gitu ya. Jadi besok pagi itu 2, 3, 4 saya bahas. Dan hari ini 1 dan 2 saya bahas di sini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Konsep kekudusan ini itu sudah dimulai sejak manusia diciptakan oleh Allah dan manusia dibedakan dari segala sesuatu dan manusia dimuliakan. Manusia adalah mahkota dari segala ciptaan. Ya, mahkota dari segala ciptaan. Kenapa mahkota dari segala ciptaan? Karena manusia memiliki nilai luhur, nilai yang berasal dari Allah, yaitu diciptakan di dalam rohnya. Dan manusia itu punya roh Allah, diberikan oleh Tuhan, ya, rohnya, roh Allah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa properti itu artinya bahwa apa yang ada dalam diri Allah, yang paling luhur, yang paling bernilai, yang membedakan dari apapun yang ada selain dirinya, itu adalah kekudusan. Nah, kenapa nabi-nabi ketemu itu pasti ketemu dengan kekudusan Tuhan? Dan semua nabi, Yeremia, Yesaya, dan semua, kalau ketemu Tuhan, itu merasa jijik, merasa dia hina, dan binasalah aku, celakalah aku. Musa, baik itu rasul-rasul semua sama, merasakan kebinasaan waktu bertemu dengan kekudusan Allah, bertemu dengan Allah. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam diri Allah, yang paling membedakan Allah dengan siapapun itu adalah kekudusan. Maka malaikat-malaikat di surga waktu bertemu dengan para nabi, itu pujiannya adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan bukan yang lain. Bukan kasih-kasih, bukan setia-setia, bukan. Pujian pertama kali yang kita dengar dari malaikat adalah kekudusan Tuhan. Pujian yang juga dibawa oleh Musa dalam Keluaran 15, nyanyian Musa ini, itu adalah kekudusan Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang pertama, perhatikan ya. Keluaran 15 ayat pertama, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Nah, menyanyikan nyanyian ini artinya nyanyian rohani yang pertama kali dikarang oleh Musa. Bukan dirinya yang mengarang syair itu, tidak tahu syair itu dikumpulkan bagaimana. Nah, Musa itu yang mengcompile, jadi yang mengumpulkan, dan dia kemudian membuat struktur syairnya dengan indah yang sangat luar biasa. Dan ini satu-satunya pujian pertama yang menjadi dasar segala pujian-pujian kekristenan yang ada sepanjang sejarah sampai Yesus datang. Bahkan sampai kitab Wahyu pasal 15, nyanyian Musa itu dipakai untuk penutup penghakiman Allah. Ini luar biasa. Jadi ini apa ya, kalau kita ngomong ini bukan nyanyian yang usang sebenarnya. Jadi gereja itu hampir nggak menyanyikan lagu ini. Lagunya Musa ini, padahal itu harus dinyanyikan. Harus banyak karya yang menganut dan juga bukan menjiplak ya, tetapi yang referensinya, acuannya adalah nyanyian Musa ini. Karena ini nyanyian dari kuasa Tuhan, Roh Kudus yang membuat Musa, pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel. Baiklah, aku menyanyi lagi dan penunggangnya tanya. Perhatikan di sini, ia tinggi luhur, dia yang tertinggi, yang paling bernilai, yang paling luhur dan yang paling berbobot gitu kan.
yang paling baik, yang paling segala-galanya. Nah, itu artinya adalah keluhuran. Nah, apa itu nilai keluhuran yang dikatakan oleh Musa ini? Dan kuasanya itu bisa menghantam dan membinasakan, melemparkan penunggang kuda-kuda dan semuanya ke dalam laut dan menenggelamkan seluruh tentara yang paling hebat milik manusia dalam sekejap. Ya. Termasuk nanti di akhir zaman sama. Karya manusia paling hebat, nuklir, apapun itu dalam sekejap akan dibinasakan Tuhan. Akan diganti oleh Tuhan dan dilemparkan dalam api neraka. Ya, semua yang melawan Tuhan itu. Kedua, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi semua menunjuk kepada siapakah Tuhan. Tiada yang lain selain Tuhan. Dia adalah the Holy One. Jadi Tuhan tidak ada yang lain. Kenapa tidak ada yang lain? Dia Tuhan yang bisa mengalahkan segala sesuatu dan dia bisa melakukan segala sesuatu sekehendak hatinya dengan kuasanya, dengan pengertiannya, dengan hikmatnya. Maka Tuhan itu yang mengatur segala sesuatu. Dan ini adalah kekudusan Tuhan. Nah, kita tahu. Ya, kita tahu di sini. Apa yang kita tahu? Ya. Ya. Kita tahu di sini bahwa kekudusan Tuhan ini adalah syarat utama melihat kerajaan surga, melihat Allah. Jadi tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Pak, bagaimana kalau saya penuh kasih, saya bisa melakukan ini, saya penuh dengan pengetahuan firman Tuhan? Nggak bisa. Kenapa? Karena kekudusan itulah menjadi pintu awal bagi kita untuk melihat karya Allah. Loh, Pak, bisa nggak orang bisa pengertian firman Tuhan banyak tetapi tidak melihat Allah? Bisa. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan mereka sendiri yang mereka pikir sebagai rohani, tetapi itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan dia sendiri, kerohanian dia sendiri. Kerohanian yang dari Tuhan adalah dia selalu melihat kemuliaan Tuhan berada di atas segala-galanya. Nilainya paling luhur, paling tinggi yang segala-galanya. Jadi dalam hidup kita, nilai yang kita capai itu adalah bukan berapa banyak uang yang kita hasilkan, bukan berapa banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan, perbuatan baik kita, amal kita, bukan, atau kesucian kita dalam gereja, dalam hal melakukan, bukan. Tetapi adalah seberapa banyak hati kita itu mengenal dan membuka diri kita kepada kekudusan Tuhan. Sehingga waktu kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, kita tahu bahwa itu semua nilainya itu akan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan apa yang kita dengar. Iman bukan apa yang kamu lihat, tapi kamu dengar. Kekudusan juga sama. Kekudusan bukan apa yang kamu lihat. Oh, kamu bersih, berarti kamu kudus. Oh, kamu berbuat baik, berarti kamu akan kudus. Bukan. Tetapi mendengar firman Tuhan dan kemudian taat, itu akan melahirkan orang-orang kudus. Ya. Kenapa? Karena firman itu bukan apa yang kamu lihat, yang kamu mengerti. Oh ya, saya ngerti, baru saya bisa dikuduskan. Bukan. Tetapi mendengar, percaya, dan taat, baru kita bisa menerima dan kita bisa melihat karya pekerjaan kehendak Allah dalam hidup kita. Ini yang pertama. Jadi kekudusan tidak berperkara dengan mata yang melihat, tetapi dengan telinga yang mendengar dan hati yang menerima. Jadi kenajisan, lawan dari kekudusan adalah najis. Semua yang berasal dari luar tidak bisa menajiskan kita. Ya, tetapi yang najis, yang sejati itu adalah hati kita yang najis. Jadi orang-orang belum menerima kekudusan Allah, itu hatinya itu keluar adalah kenajisan semua. Loh Pak, itu orangnya baik begini, dia seorang rohaniawan, dia orang sudah bisa melakukan ini. Bukan itu. Tetapi dari hatinya itu lahir satu pengenalan akan Allah di dalam seluruh, bahwa dialah yang paling luhur di atas segala-galanya, adalah Allah berbeda dari yang lain. Dan disinilah kita dipisahkan dari umat manusia yang lain. Kita menjadi gereja, eklesia, menjadi orang-orang yang dikumpulkan Tuhan dari dunia ini, yang dikumpulkan bersama dengan Tuhan, yang mengenal dan dikenal dengan identitas kekudusan Tuhan.
Nah, sekarang kita tahu bahwa serupa Allah itu adalah serupa dalam hal apa? Banyak orang tidak mengerti ini. Oh, dalam hal perbuatan-perbuatan yang seperti dilakukan Tuhan Yesus gitu. Apakah itu? Bukan. Keserupaan kita dengan Kristus, dengan Allah, dengan firman Tuhan, itu ada keserupaan di dalam kekudusannya. Ini adalah awal pertama. Kalau tidak, kita nggak bisa melihat Tuhan. Apa kehendaknya, apa kemauannya, kita nggak mungkin bisa tahu. Semua adalah keinginan kita nanti. Semua berpusat pada diri kita. Jadi kekudusan dan iman itu berkaitan erat sekali karena kedua-duanya tidak mengandalkan apa yang dilihat, fakta yang di depan kita, tetapi firman yang kita terima. Bagaimana kita melakukan melalui firman, bukan pengertian-pengertian kita, hikmat yang ada di sekeliling kita, bukan. Tapi kita percaya pada firman Tuhan. Walaupun sulit dilakukan firman Tuhan itu kudus dan berbeda, akan membedakan kita dari dunia. Jadi kalau kita taat menjalankan firman Tuhan, kamu akan beda dengan orang dunia. Kamu dikuduskan. Dan firman itu selalu terus-menerus akan menguduskan kita. Ya, melihat dan tidak melihat Allah. Jadi bukan berurusan dengan mata, ya. Pemata itu bukan. Dan banyak gereja-gereja Tuhan atau para hamba Tuhan itu yang pekerjaan pelayanannya itu mendahulukan apa yang dilihat. Apa yang spektakuler, apa yang dikerjakan, yang kemudian membuat orang itu bisa lebih percaya gitu. Bukan, sebenarnya bukan itu. Tetapi kekudusan kita itulah yang akan banyak dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kalau hal seperti itu memberi makan 5.000 orang, membuat mujizat, banyak orang ikut Tuhan Yesus. Tetapi semua yang ikut Tuhan Yesus itu diusir Tuhan Yesus semua. Kalau kamu hanya mencari makanan, hanya ingin melihat aku melakukan mujizat, keluarlah kamu, enyahlah kamu dari hadapanku. Dan itu perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 6. Tapi banyak orang yang memamerkan itu supaya orang itu ajaran yang menyesatkan sekali. Kenapa? Karena terbalik dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Antikristus itu artinya melawan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kekudusan itu membawa kita untuk bisa melihat kehendak Allah dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Antikristus. Dalam Wahyu 15 itu penghakiman kepada Antikristus itu pakai pujian Musa ini. Keluaran 15 ini. Dan Wahyu pasal 15 jadi sama. Keluaran 15 dan Wahyu pasal 15. Dan itu pujiannya sama. Dari Musa. Jadi bukan diulang, tetapi itu adalah pujian yang selama-lamanya. Dan di surga pun kita akan menyanyikan pujian yang sama. Ya, kekudusan Allah itu yang tertinggi, yang luhur, seperti itu. Jadi kita sudah tahu. Jadi kita harus ingat, kenajisan bukan berasal dari hal-hal yang dari luar, tapi dari dalam. Kekudusan itu bukan berubah karena kita dimarahi, karena kita diberitahu harus berpakaian begini, harus melakukan penyucian diri dengan air, dengan istilahnya orang-orang peralatan ritual-ritual. Bukan. Penyucian diri, pengudusan adalah berasal dari karya Allah dalam diri kita yang kita mau dengar firman dan kita taat perkataan Tuhan. Nah, itu yang akan menjadikan kita seperti Allah. Dalam hal apa? Dalam hal karakter yang luhurnya diberikan pada kita. Karakter yang apa? Propertinya apa? Dari Allah itu sifat apa? Atributnya. Itu adalah kekudusannya. Jangan ada Allah di hadapanmu selain aku. Jangan menyembah Allah lain. Itu kekudusan. Nilai kekudusan yang tertinggi. Tidak ada Allah lain selain engkau kudus, the Holy One. Satu-satunya yang kudus dan tidak ada yang lain. Jadi kudus itu artinya juga menyatakan satu kesempurnaan Allah. Satu nilai yang tertinggi dari Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lain. Dan ada semua kekudusan pasti berasal dari Allah. Dan tidak ada yang tidak dari Allah. Jadi kekudusan bukan milik manusia, tetapi berasal semua dari Allah Yehova, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat yang kedua. Nah, perhatikan ya, di dalam Yesaya, the Holy One, itu digunakan lebih dari 20 kali dalam setiap pasal yang ada. Kenapa Yesaya menuliskan the Holy One itu berkali-kali dalam pujiannya, dalam nubuatannya, dan dalam pengenalan bangsa Israel kepada
Allah kembali, karena satu-satunya jalan membawa orang Israel kembali pada Allah adalah mengenal kekudusan Allah kembali. Ya, kita ingat, minggu lalu kita belajar tentang kitab Hagai. Ya kan? Kitab Hagai itu, kita tahu bahwa kitab Hagai dimulai dengan apa? Meletakkan dan membangun bait Allah kembali. Dasarnya. Jadi peletakan batunya itu dasar yang awal. Kenapa mesti bait Allah? Kok bukan istana? Kok bukan kerajaan? Kok bukan yang lain? Karena Tuhan melihat bahwa di dalam kitab Hagai, orang-orang sudah melupakan Tuhan, dan mereka lebih, istilahnya tuh lebih memperhatikan, lebih mendandani, memapani rumahnya jauh lebih nyaman, lebih baik, dan lebih mewah, lebih luar biasa dari rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan ambruk, gak karu-karuan, mana ada urus. Dan mereka hanya melihat keluarga mereka, kepentingan mereka, dan keadaan mereka. Nggak mau tahu soal pelayanan Tuhan, nggak mau tahu soal pengabaran Injil, nggak mau tahu soal kekudusan Tuhan. Jadi keluarga mereka dalam kehancuran pada saat mereka mengalami satu berkat kemewahan dan kesejahteraan yang paling tertinggi pada masa itu. Dan ini aneh sekali. Jadi harta benda itu seringkali mengubur kekudusan. Kesejahteraan yang kita ada itu seringkali membawa orang itu bukan semakin sadar Tuhan, itu semakin rakus. Semakin ingin yang lebih banyak lagi, dan itu sifat manusia. Kecuali kita memiliki kekudusan Allah. Jadi waktu kita memiliki kekudusan Allah, waktu Allah memberkati kita dalam Matius 6 ayat 33, kamu mencari kerajaan Allah terlebih dulu, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Karena kamu sudah kudus, dan kamu bisa mengatur harta benda yang berlimpah-limpah dengan kekudusan Allah. Dan kamu akan memuliakan Allah dengan semua harta bendamu itu, termasuk Daud yang sangat memuliakan Tuhan dengan harta bendanya. Dan kekayaan dia itu besar sekali, pribadi loh ya, pribadi. Kumpulkan semua itu. Coba bayangkan, satu orang aja, Daud aja, itu bisa mensponsori bait Allah yang luar biasa agung itu. Termasuk di gereja juga sama. Saya pernah berbicara dengan beberapa orang. Di gereja itu, tidak semua orang itu punya hati yang sama, yang semangat sama. Tetapi dalam pilar-pilar tertentu, gereja itu didukung dengan orang-orang yang sangat-sangat kudus hatinya, yang mau mempersembahkan untuk Tuhan. Itu tidak ada banyak orang seperti itu. Biasanya itu hanya beberapa orang yang rela berkorban dalam kekudusannya dan rela untuk mati-matian untuk nama Tuhan. Itu tidak semua. Itu ada levelnya. Musa, di bawah Musa itu ada Yosua. Di bawah Yosua itu ada Harun dan Miriam. Di bawah Harun dan Miriam itu ada pemimpin-pemimpin tua-tua Israel. Di bawah tua-tua Israel ada pemimpin-pemimpin suku-suku. Dan itu diatur semua. Dari 1.150 sampai kepada 10. Dan 10 kemudian sampai kepada 1. Dan itu diatur Tuhan. Itu pengaturan holiness of leader in keimaman ya, dari priesthood gitu ya. Dan itu semua diatur oleh Tuhan. Jadi yang bersama dengan Musa, yang paling dekat dengan Musa adalah Yosua, karena dia yang akan menggantikan Musa. Saudara, kita nggak bisa mengatakan kenapa Yosua kok dipilih, yang lain nggak dipilih. Kok bukan Harun, Miriam? Dan itu dikehendaki Tuhan, bukan Musa. Musa melihat siapa yang dipilih Tuhan, bukan yang dipilih oleh dia. Luar biasa itu. Jadi kalau dipilih oleh dia, ya Harun dan Miriam kan yang bisa dipilih. Dan mereka iri dengan Musa, dipakai Tuhan. Kenapa saya nggak bisa dipakai? Kan saya lebih berjasa. Karena Musa saya selamatkan waktu bayi, waktu masih kecil itu. Miriam itu punya pikiran seperti itu. Lebih berjasa dia. Tuhan langsung kasih kusta dia. Kalau nggak didoakan Musa, mati dia. Itu kekudusan Allah, nggak bisa diganggukan. Nah, kita harus tahu ini. Jika kita mendahulukan kekudusan Allah, kata Yesaya, dalam Yesaya yang dia tuliskan itu, kamu akan dibalikkan dari segala petaka yang ada, dari segala laknat yang ada, dari segala kekeringan yang ada dalam hidupmu semuanya, dan dari segala kemandulan yang ada, kebangkrutan yang ada, kamu hidup dalam kekudusan Allah. Coba pertaruhkan itu. Kamu cari the Holy One, dan kamu sungguh suka pada dia. Wah, saudara, kamu nggak usah bekerja. Allah yang bekerja bagi kamu. Itu janji Allah. Dan bukan hanya bagi bangsa Israel, bagi kita semua. Banyak orang mengatakan,
Kok mirip-mirip kayak Injil Kemakmuran, Pak? Bukan, ini lain. Karena kita mendahulukan kekudusan Tuhan. Injil Kemakmuran nggak ada kekudusannya. Saudara, itu pun kita harus terima. Orang-orang yang diberi Tuhan itu artinya dipercaya Tuhan. Kalau kita nggak dipercaya, ya apa yang Tuhan percaya padamu, kerjakan itu. Bukan karena besar uang, bukan besar harta benda kekayaan, bukan. Tapi hati yang paling utama. Jadi orang bisa memakai uang 1 juta dengan 1 triliun. Bedanya apa? Kalau kekudusan hati nggak ada, yang 1 triliun nggak ada gunanya. Apalagi yang cuma 1 juta gitu. Tetapi kalau ada hati yang kudus, 1 juta dan 1 triliun di hadapan Tuhan, sama-sama bergunanya. Nah, itu artinya kekudusan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kekudusan Allah, kalau kita mau berbicara tentang kekudusan dalam diri Allah, berasal dari mana? Tidak berasal dari yang lain, dari dirinya sendiri. Allah pasti adalah kudus. Allah pasti adalah kasih. Allah adalah kasih. Di situ. Jadi kasih, kekudusan itu, kebenaran itu bukan sesuatu yang ditempelkan kepada kita. Oh, kalau Allah itu pasti benar. Bukan, Allah itu kebenaran, bukan Allah pasti benar. Allah itu kebenaran. Jadi nggak mungkin kita ngomong, oh kalau saya lihat Allah melakukan ini benar dia. Kalau melakukan ini, dia Allah yang sungguh-sungguh saya puja. Kalau enggak, wah enggak gitu. Bukan itu. Allah kamu puja atau tidak, dia tetap benar. Karena kebenaran Allah tidak berasal dari Tuhan. Allah adalah dalam dirinya sendiri, esensinya, pada hakikatnya. Kasih, kebenaran, kekudusan, kesetiaan itu semua esensi Allah. Jadi waktu Roh Kudus memberikan kita buah roh itu, buah Roh Kudus, maka itu yang diberikan adalah properti Allah, harta milik Allah kepada kita. Kasih, setia, damai sejahtera itu milik Allah semua, bukan milik kita. Dan harus diterima dengan apa? Dengan kekudusan. Nah, yang paling unik kalau kita pelajari, kenapa buah Roh Kudus tidak ada kekudusan? Ada orang bertanya seperti itu. Nah, kaum Puritan mengatakan, karena kekudusan itu bukan buah Roh Kudus. Karena kekudusan adalah nilai ekselensi yang membedakan dari semua orang. Kita tidak bisa memiliki dan menjadi sumber kekudusan. Jadi dalam hal kekudusan, kita tidak bisa memiliki buah kekudusan dari Roh Kudus. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibuahkan. Itu adalah sesuatu yang akan diberikan, dianugerahkan Tuhan, dan ditanam dalam diri kita dalam hidup yang baru. Dan dari kekudusan itulah lahirlah buah Roh Kudus. Jadi ini ngerti ya? Jadi buah Roh Kudus itu yang 9 macam buah Roh Kudus itu berasal dari mana? Dari ekselensi kekudusan Allah. Jadi kalau kita orang percaya memiliki kekudusan Allah dan diberikan sebagai properti kita, atribut Allah yang sejati itu menjadi properti kita, maka kita akan melahirkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Buah itu adalah buah yang kudus. Jadi kasih yang kudus. Kesetiaan yang kudus. The holy loyalty. Jadi semua itu adalah kekudusan menjadi satu rangkaian yang menyatukan seluruh daripada buah Roh Kudus itu. Kekudusan Allah. Ini ajaib sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang berbicara tentang kekudusan itu adalah orang-orang yang benar-benar tahu bagaimana dia menghadap Tuhan dalam hati yang takut akan Tuhan. Saudara, mungkin saudara jarang sekali ketemu dalam doa dalam hal tertentu. Saudara bisa mengerti Allah yang tak terbatas itu. Kemudian tiba-tiba saudara merasakan ketakutan yang luar biasa dalam dosa kita. Dan itu saudara sedang menerima kemuliaan, keagungan, keluhuran Allah dalam kekudusannya. Musa juga ketakutan luar biasa. Yesaya dan semua nabi. Rasul Yohanes waktu melihat keluhuran Allah, keindahan dan kekudusan Allah itu, dia tersungkur dan dia seperti orang mati. Dan semua tua-tua juga tersungkur semua. Itu melihat apa? Kekudusan Allah. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita hari ini belajar kekudusan Allah adalah satu-satunya yang tidak mungkin akan ditiru dan dikopi oleh setan. Karena setan tidak mungkin meniru ini. Ya, mujizat bisa ditiru. Pekerjaan-pekerjaan baik bisa ditiru. Tetapi untuk kekudusan ini
Iblis tidak akan bisa meniru. Karena dalam kekudusan itulah iblis akan kita hakimi bersama dengan raja dari segala raja. Dan kita akan menjadi raja-raja yang bersama dengan Tuhan. Kita diangkat untuk menghakimi para malaikat, menghakimi dunia, menghakimi iblis semuanya. Dengan apa? Dengan kekudusan dari Tuhan. Jadi di dalam gereja, dalam rumah tangga kita, kekudusan itu menjadi pilar yang paling tinggi, paling luhur dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dalam gereja kita. Untuk apa? Mendisiplin, mengarahkan. Supaya kita sesuai dengan hati Allah dan sesuai dengan perkenan Allah. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah kekudusan. Jadi kalau kita sesuai dengan kehendak Allah kita berjalan, maka saudara sedang mengalami pengudusan dari Tuhan. Jadi pengudusan itu bukan kita cuci muka gitu kan sebelum sembahyang, terus kita harus baju baru, harus rapi. Bukan itu kekudusan. Kekudusan itu adalah nilai-nilai yang kita dengar dari firman Tuhan, yang kemudian dianugerahkan pada kita dan yang mengubah seluruh hidup kita. Dan kita kemudian bisa menjalankan semua karya Roh Kudus. 9 karunia buah Roh Kudus itu. Bukan 9 buah, tetapi 9 macam karunia buah Roh Kudus. Dan itulah yang disebut sebagai the holiness. Jadi kekudusan itu melahirkan begitu banyak dalam hidup kita, adalah hal-hal yang membuat kita bertobat, membuat kita mengenal Allah, membuat kita takut akan Allah, membuat kita akan tahu diri kita orang berdosa. Itu adalah kuncinya kekudusan. Jadi kalau seseorang tidak pernah dikuduskan, seseorang itu tidak pernah menyesali dirinya sebagai orang berdosa. Dan banyak gereja mengajarkan, jangan kamu bertobat lagi, jangan kamu mengaku dosa lagi. Padahal itu diajarkan oleh Tuhan, supaya kita selalu berdoa untuk apa? Mengampuni kesalahan orang dan orang lain mengampuni kita yang bersalah. Itu ada dalam doa kami. Tetapi banyak orang-orang pendeta-pendeta, apalagi dari luar negeri itu, yang mengajar, kita nggak perlu lagi bertobat, mengakui dosa. Kita sudah bertobat, sudah diampuni, sudah selesai. Kita menjadi orang yang merdeka, yang penuh dengan kuasa dan lain sebagainya. Nah, itu melawan firman Tuhan. Itu bukan kekudusan, itu kenajisan. Yang diajarkan oleh ajaran-ajaran ini adalah kenajisan semua. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya layak seperti orang Farisi. Mereka merasa bisa tampil di depan. Padahal orang seperti pemungut cukai yang berdoa dalam kesedihan luar biasa karena dia nggak layak. Tuhan katakan, orang seperti inilah yang melihat kerajaan Allah. Dan jelas itu, melihat kekudusan Allah, melihat Allah. Tanpa kekudusan kita buta. Tuhan Yesus mengatakan, orang buta memimpin orang buta. Itu orang Farisi. Bangsa Israel buta, pemimpin buta. Jadi buta pimpin buta. Tambah buta gitu kan. Buta double, buta kuadrat gitu. Nah, kita bersyukur hari ini. Nah, kita akan masuk ke tema yang terakhir. Kekudusan Allah itu membawa kita tidak akan bisa mencintai, menerima, dan menggandrungi ketagihan dosa. Kenapa saya nggak bisa lagi? Dulu saya ngerokok gitu kan. Kenapa saya kok nggak ngerokok lagi? Kenapa ya? Karena ada kekudusan Allah dalam dirimu. Sehingga kamu akan memegang itu pun kamu tahu. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena ada kekudusan. Saya bukan lagi orang-orang yang cemar. Perempuan yang berzina. Dan ketemu Tuhan Yesus di sumur Yakub itu juga sama. Begitu dia menerima air hidup, dia langsung tahu apa yang ada dalam hatinya. Dan dia bersaksi bagaimana dia diubahkan oleh Kristus Sang Mesias. Itu apa? Kekudusan. Jadi kekudusan itu melihat akan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau, dan kerajaan Allah kita lihat. Dan sebaliknya, kalau kita sudah melihat kerajaan Allah, apa yang kita dapatkan? Kita bisa melihat dengan jelas dosa-dosa dalam hidup kita. Tanpa kekudusan, kita nggak melihat Allah. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat dosa kita sendiri. Jadi kekudusan inilah yang membuat kita mengagumi Allah dan kita bisa langsung terpuruk dan kita bisa sujud menyembah, kita gentar pada Allah karena dosa kita. Dan itu kekudusan. Dan berapa banyak kita mengalami kekudusan itu? Berapa kali kita mengalami itu? Kita nggak pernah tahu. Hanya Roh Kudus yang akan berkarya dalam hidup kita. Dan setiap saat
apapun kita lakukan, kita mengerti siapakah Allah, the Holy One, yang begitu mulia, begitu luhur, begitu ajaib perbuatannya, begitu dahsyatnya dia. Terus kita waktu nyetir mobil, waktu kita mendengarkan apa, kita tiba-tiba merasakan kuasa Allah yang maha kudus. Dan kita ketakutan luar biasa, kemudian kadang kita bisa menangis sendiri. Nah, itu artinya kita sedang menerima kemuliaan hadirat kekudusan Allah. Di situ. Dan kita harus belajar ini. Belajar menerima dan membuka hati kita terhadap kekudusan Tuhan. Karena itu kunci awal kita membuka kerajaan Allah. Kita melihat surga yang ada di seberang sana. Dan ada di depan kita. Kehendak Allah yang luar biasa. Ya. Jadi kita bersyukur hari ini. Karena kita sudah melihat siapakah dia. Tidak ada orang seperti Allah. Dan di dalam kekudusannya, Allah itu membawa kita melihat segala sesuatu, perbuatan-perbuatan yang ajaib menggetarkan hati kita. Dan apa yang akan kita terima? Kita melihat diri kita yang begitu hinanya, begitu celakanya. Kok bisa saya diterima Tuhan? Kok bisa saya ini orang berdosa? Kok bisa Tuhan mau dengan saya? Saudara, kita ngambil sampah aja kita harus pakai kresek, pakai macam-macam gitu kan. Apalagi kalau itu tai gitu. Kita kan jijik sekali. Dan Alkitab mengatakan, hidup kita ini sampah, hidup kita ini seperti tai. Dan Tuhan ambil tai itu. Dan kemudian dia muliakan dan dia ubah tai itu menjadi pupuk yang baik untuk dunia ini. Dan itu cara Tuhan. Yang merah seperti kirmis menjadi putih seperti salju. Ini Tuhan semua. Bukan manusia. Nggak mungkin kita lakukan. Dan kita bersyukur jika kita mengalami jaminan kekudusan Tuhan dalam darah Kristus yang dimeteraikan dalam hidup kita. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Sungguh kami gentar sekali melihat kekudusan Tuhan dalam hidup kami. Perkara-perkara yang ajaib, yang tidak mungkin dinalar dalam pikiran logika manusia dengan panca indera kami. Tetapi Tuhan, Kau memberikan Roh-Mu yang kudus. Kami bisa mendengarkan Tuhan. Dan dalam hati kami inilah, roh kami inilah, jiwa kami inilah, kami bisa menerima kekudusan Tuhan. Dan pada saat itulah kami melihat kemuliaan Tuhan yang maha tinggi, yang luhur dan mulia. Dan sebaliknya kami melihat hidup kami, diri kami yang hina dan sangat papa sekali. Dan kami percaya Tuhan, kami seharusnya orang-orang yang dibinasakan celaka. Tetapi dengan karya Kristus, kami yang sampah menjadi pupuk yang sangat indah di hadapan Tuhan, yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, bentuklah kami dalam kuasa-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin.